Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang masih lemes kayak sepi, harus kasih pandu urap salam apa ya, urap salam sambal tomat, ikannya ikan lele. Jawab salam harus semangat lele, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan kedengarannya enak ya, serempak semangat, jangan kalah dengan orang-orang terdahulu ya. Walaupun dalam keadaan puasa, pernah dengar ceritanya para sahabat Nabi ketika perang Badar ya, melawan kaum kafir ya, itu ketika itu pada puasa bulan Ramadan, pasukan kaum muslimin hanya 300 orang, sedangkan orang kafir berapa orang? Ini materi SKI kelas 7 ini 1000 orang ya, 3 kali lipat lebih banyak pasukannya ya. Walaupun dalam keadaan puasa dengan semangat berjuang ya, pada perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya, padahal jumlah pasukannya lebih sedikit, lalu fisiknya dalam keadaan berpuasa ya, tapi bisa menangkan ya, perang yang namakan dengan perang Badar ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh. Siap mencontoh ya, jangan mengurangi semangat kita dalam berjuang ya, apalagi cuma belajar. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika lasyahid. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam An-Nur, juga Kepala Madrasah Sanawiyah An-Nur, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, karyawan-karyawati, juga tak lupa anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS An-Nur Karajuti yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
rahmat, hidayah, inayah, kita semua bisa melaksanakan rutinitas, terutama qiyam Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, di antaranya berpuasa, melaksanakan sunnah-sunnahnya, juga bacaan Al-Quran dan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa diberikan hidayah istiqomah untuk mencontoh, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat, dan kita senantiasa insya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, guru, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang ke-20 ya. Hari yang ke berapa? Yang ke-8, ya, ke-8. Tinggal pada ya, yang ke-8. Masih semangat semuanya? Masih puasa? Yang puasa. Mudah-mudahan semuanya berpuasa kecuali yang udzur syar'i, ya, dan benar-benar udzur syar'i, termasuk perempuan. Ya, kadang-kadang ketika ditanya sholat belum sholat toh, ya lagi halangan Pak, ya, lagi halangan, bilangnya gampang, lagi halangan. Pokoknya kalau perempuan mudah, alasan suruh melaksanakan kewajiban sholat, ya lagi halangan, ya udah, ya. Termasuk puasa. Nah, padahal waktu sebelum Ramadan itu suruh sholat lagi halangan. Pas kemarin seminggu suruh lagi tanya puasa enggak, lagi halangan Pak. Loh, kamu kok masih halangan? Waktu seminggu yang lalu sebelum Ramadan, sebelum libur itu suruh sholat lah halangan. Nah ini puasa lagi halangan lagi. Sampai lebaran halangan terus ya. Haid itu paling lama 15 hari, walaupun Pak Guru tidak pernah haid ya. Ya paling ya yang pernah men mungkin mencret. Itu paling lama haid itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu namanya istihadah, penyakit. Tetap wajib sholat ya. Udah 15 hari malah ada alasan belum mandi besar Pak. Lah kenapa? Hanya udah mampet belum mandi besar, apa sengaja biar udah wajib sholat itu? Ada seperti itu, Masya Allah. Ini nah kita harus sadar sendiri ya bahwa kita sudah balik ya, sudah dihukumi untuk melaksanakan kewajiban. Apabila meninggalkan maka sudah ya dihukumi dosa ya. Begitu ketika kita melaksanakan kewajiban harus dengan ikhlas, sadar sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain, oleh manusia. Karena perintah manusia
terbatas, ya, terbatas. Kalau perintah manusia itu kadang-kadang hanya bisa memerintah, ya, pada saat itu, lalu ya nanti juga di waktu yang lain dia tidak tahu, bahkan mungkin karena terlalu sering dia bosan. Ya akhirnya karena kamu melaksanakan perintah kewajiban karena perintah guru, perintah orang tua, akhirnya kalau nggak ada perintah jadi tidak melaksanakan. Ya harus sadar sendiri. Makanya dalam hadis Nabi tadi bacakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk bacaan Al-Quran dan amal soleh yang lainnya, imanan, karena iman, apa artinya iman? Percaya, ya, percaya bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, wahtisaban, dan ikhlas, ya, tanpa ada paksaan dari siapapun, ya, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ayo, mumpung sekarang masih 10 pertama di awal bulan Ramadan, 10 hari pertama, ya, hari ke-8. Satu bulan Ramadan itu kan dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah namanya apa namanya? Yaumur Rahmah, ya, penuh dengan rahmat. Makanya kalau di awal-awal semangat, musola masjid penuh, ya, karena mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuh, maka supaya nanti fase yang kedua nih kalian tambah semangat, maka di 10 pertama di bulan Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ya. 10 nanti hari, nah yang kedua nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 namanya Yaumul Maghfirah. Apa namanya? Yaumul Maghfirah, hari ampunan. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 10 hari tadi pertama dengan iman, dengan ikhlas, maka nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan qiyamul Ramadan, ibadah di bulan Ramadan di fase yang kedua, 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Ya, yang ketiga namanya Itkun minan nar. Apa namanya? Itkun minan, apa artinya? Akan dibebaskan dari api neraka, terbebas dari siksa api neraka. Oh, sehingga hadis mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan, lalu kita nanti tergolong orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan dalam melaksanakan qiyam Ramadan termasuk puasa kita ini dilaksanakan dengan iman dan ikhlas, karena
karena Allah, ya. Dan ketika kita melaksanakan puasa, jangan merasa bahwa kita ini keadaannya lagi susah atau lagi lemah, sehingga ketika suruh belajar, suruh bekerja, males-malesan, ya. Karena ketika belajar dalam keadaan puasa malah pengennya tidur-tiduran, bahkan pengennya pulang, ya. Jam belajarnya sudah dikurangi hanya 20 menit, nah, baru istirahat udah pengennya pulang, ya. Pulang mau apa, ya. Tidur itu di sekolah juga bisa, ya. Jadi tidurnya supaya dapat pahala, ya, supaya dapat pahala bisa sambil, ya, belajar di sekolah. Kalau belum waktunya pulang, ya, nanti, ya, jangan minta pulang, ya, karena ini waktunya mau semesteran, mau ujian, sangat dekat sekali mau ujian, maka kamu belajarnya harus lebih semangat, ya, supaya nanti kamu akan menghadapi semester mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Untuk itu di hari yang terakhir HPM, ya, nanti hari Sabtunya kita akan mulai ujian. Jangan sampai ada yang tidak berangkat. Kalau memang kamu benar-benar puasa, walaupun misalnya punya halangan, tapi benar-benar melaksanakan qiyamul Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya puasa, ya. Kalau memang halangan, ya, belajar juga termasuk qiyamul Ramadan. Maka kamu nanti, terutama ketika PKT, tidak ada yang bolos, tidak ada yang tidak berangkat. Kedengaran semua? Ketika PKT tidak ada alasan saya kesiangan, tidak berangkat, ya, saya sakit, ya, jangan, ya. Insya Allah kalau kamu benar-benar puasa maka akan menyehatkan badan kalian. Sumu tasihu, puasa kalian maka niscaya akan sehat. Nah, nanti kalau kalian ketika PAT masih ada yang tidak berangkat, tidak mengikuti PAT, tidak mengikuti STS, maka nanti remedialnya akan lebih berat dari yang sudah kemarin, ya. Siap untuk mengikuti PAT? Siap untuk mengikuti STS? Nah, gantian, ya, walaupun nanti kalian puasa, ya, malamnya bangun, justru harus manfaatkan untuk belajar, ya. Terutama yang biasa ikut obrol-obrol, ya. Yang ikut obrol-obrol kalau memang tidak bisa bangun pagi, tidak usah ikut obrol-obrol, ya. Kalau nanti perlu duit buat beli es, bisa minta ke Pak Kaman, ya. Berapa sih, paling 2.000, 5.000, ya. Kamu mengorbankan nggak berangkat sekolah, ya, apalagi di PAT, ya. Itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, ya. Hanya sebagai ibadah, ya, untuk mengisi kosongan tadinya putih, ya. Nanti dilanjutkan ada pengarahan pembinaan untuk menghadapi
STS PAT ya, begitu ada kultum atau kutil ya. Kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.